potensi yang tidak dikembangkan hanya menjadi pekerjaan. Ketika kita bekerja, kalau kita bekerja asal-asalan, hanya karena kita bisa, kita nggak ada upaya lebih, nggak berpikir lebih kreatif, apa yang kita kerjakan itu hanya jadi sebuah pekerjaan. Sama dengan pelayanan. Kenapa kita bosan dalam pelayanan? Kenapa kita sampai burn out? Karena pelayanan itu hanya jadi rutinitas mingguan. Kalau kita nggak mau bosan dalam pelayanan, kalau kita nggak mau kehilangan api, dengar baik, jangan berhenti berpikir dan berusaha mengembangkan apa yang Tuhan percayakan di tangan kita. Jangan berhenti berpikir, jangan berhenti kreatif dan semangat untuk mengembangkan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Milikilah api untuk berbagi. Senanglah menolong orang lain. Be excited. Mari bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. The moment you feel comfort, you will lose the fire. Jangan cari rasa nyaman. Kita akan kehilangan api. Kenapa api kita padam? Karena fokus kita sama diri sendiri terus. Mari terus berapi-api untuk melayani Tuhan. Challenge dirimu. Sudah berapa jiwa yang aku bimbing kepada Tuhan? Sudah berapa banyak orang yang hidupnya berubah karena aku layani? Ayo mulai bangun. Mari bangkit untuk layani Tuhan. Anda tahu firman Tuhan mengajar tentang hamba yang setia. Apa sih hamba yang setia itu? Matius 25 ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Hamba yang disebut baik dan setia ini adalah ini. Dia tidak hanya melipat kali gandakan talenta yang Tuhan percayakan di tangannya, tapi dia kembali kepada Tuhan. Banyak orang yang sudah diberkati sama Tuhan. Waktu susah berdoa, Tuhan jawab, Tuhan berkati, Tuhan hujani ladangnya, berbuah, lebat, diberkati Tuhan luar biasa, tapi lupa mengembalikan bagian Tuhan. Lupa untuk datang melayani Tuhan. Jangan lupa bawa kembali untuk pekerjaan Tuhan apa yang Tuhan sudah beri di tangan kita. Orang yang diberkati Tuhan sampai talentanya dari 5 jadi 10. Hamba ini baik dan setia karena dia tidak hanya melipat gandakannya, tapi dia kembali kepada Tuannya. Berapa banyak kita yang mau bawa hidup kita dan harta kita untuk melayani Tuhan. Jangan hitung-hitungan. Saya sangat tersentuh melihat mentor-mentor Impact Family. Bagaimana mereka menabur buat jiwa-jiwa. Tidak pernah kami suruh, tidak pernah kami minta. Mereka nabur. Ada yang susah mereka bantu, ada yang sakit mereka kasih obat. Bahkan ada yang kesusahan mereka tolong. Bayar kontrakannya dan lain sebagainya. Orang-orang yang luar biasa yang cinta Tuhan. Yang mau pakai seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Kalau Anda sadar Anda punya banyak talenta, ayo jangan simpan sendiri. Pakai itu untuk melayani. Pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk mengelola yang akan dipercaya lebih sama Tuhan. Bukan orang-orang yang menyimpan untuk dirinya sendiri. Matius 25 ayat 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ketika Tuhan mempercayakan talenta kepada kita, jangan cuma disimpan seperti orang yang punya talenta 1, tapi kembangkan itu sehingga kita juga bisa pakai itu untuk melayani. Datang sama Tuhan dan bawalah apa yang Tuhan percayakan di tanganmu. Setialah dengan itu. Apa yang hari ini Tuhan percayakan di tanganmu, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Berikan yang terbaik. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Muliakan Tuhan dalam pekerjaanmu. Muliakan Tuhan dalam rumah tanggamu. Hadiah yang terbaik bagi Tuhan adalah hidup kita. Muliakanlah Tuhan dengan hidup kita. Hadiah yang terbaik yang kita bisa berikan untuk Tuhan adalah harta kita. Muliakanlah Tuhan dengan harta kita. Hadiah yang terbaik yang kita bisa berikan bagi Tuhan adalah jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga.